Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi anak-anak di pertemuan ke-14 hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai materi ini, alangkah lebih baiknya Ibu cek dulu satu persatu, karena kita via daring ya, apakah semuanya sudah hadir atau masih belum bisa masuk Zoom. Oh, Ibu lihat di partisipan ada 33 orang dan jumlah absen yang ada di sini 33 orang, dan berarti semuanya sudah masuk. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dahulu supaya materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada pertemuan ke-14 ini, kita masih membahas mengenai kanker. Cuman Ibu akan mengulas sedikit, tapi di materi ini kita membahas tentang kanker serviks dan kanker kulit. Nah, sebelum masuk ke kanker serviks dan kanker kulit, alangkah lebih baiknya Ibu jelasin dulu apa itu kanker. Kanker itu penyakit yang tidak mengenal status sosial dan dapat menyerang siapa saja dan muncul akibat pertumbuhan yang tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker dalam perkembangannya. Sel-sel kanker ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya sehingga dapat menimbulkan kematian baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebiasaan pola hidup yang kurang sehat pada wanita dapat menyebabkan hal-hal yang buruk terhadap kesehatan tubuh, terutama bagian reproduksi. Nah, salah satu penyakit yang dapat menyerang bagian reproduksi wanita itu adalah kanker serviks. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kanker serviks tersebut. Sebelumnya silakan dilihat di slide yang udah Ibu share. Kanker serviks itu atau kanker leher rahim, kanker yang terjadi pada leher rahim. Nah, serviks adalah daerah yang menghubungkan rahim dan vagina. Di organ genitalia perempuan, sebelum kita masuk ke organ tersebut, harus yang kalian ketahui, kanker leher rahim ini biasanya menyerang wanita berusia 35-55 tahun. Sebanyak 90% dari kanker leher rahim ini berasal dari sel squamosa yang melapisi serviks, dan 10% sisanya berasal dari sel kelenjar penghasil lendir pada saluran serviks yang menuju ke rahim. Di dalam organ ini ada beberapa macam bagian. Wanita tuh banyak sekali memiliki banyak karakteristik fisik yang berbeda dari pria, karena peran pentingnya dapat dalam reproduksi. Fungsi sistem reproduksi wanita ada dua, untuk memungkinkan pembuahan dari pertumbuhan sperma dan sel telur, serta melindungi organ dalam kewanitaan dari patogen penyebar infeksi. Bisa dilihat di slide ini, alat reproduksi wanita yang bagian terluarnya adalah sebagai jalur masuk sperma, serta melindungi alat reproduksi wanita bagian dalam dari infeksi. Pulpa. Nah, sebelah kanan itu namanya pulpa. Pulpa itu tampak luar anatomi vagina yang terdiri dari labia majora, labia minora, bukaan saluran kemih untuk buang air kecil, dan klitoris, fungsinya untuk melindungi vagina. Labia majora ini dan minora adalah lipatan kulit yang terletak sekelilingin bukaan vagina dan saluran kemih. Labia majora adalah bagian terluar, sedangkan labia minora berada dalam labia majora. Klitoris. Nah, itu ada namanya klitoris yang di ujung. Itu tuh reproduksi wanita yang sangat sensitif, letaknya berada di antara ujung lipatan labia. Organ ini sangat sensitif dan mudah dirangsang sehingga menghasilkan kenikmatan seksual pada seorang wanita. Masuk ke slide selanjutnya. Bagaimana sih terjadinya kanker serviks? Kanker serviks ini dapat berkembang ketika sel yang abnormal dalam serviks mulai membelah diri tanpa terkendali. Sel yang abnormal pada serviks dapat menjadi tumor. Tumor itu ada dua, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Kalau tumor jinak dia tidak berbahaya, dia tetap pada daerah sumbernya, tidak menyebar. Bisa dilihat dari
gambar di kirinya itu ada juga tumor ganas. Tumor ganas seperti dia berbahaya, dapat menjadi kanker, akan menyebar ke daerah bagian lain. Kanker cervix ini terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi genetik. Mutasi genetik ini mengubah sel yang normal menjadi abnormal tadi yang Ibu bilangin. Kemudian dia akan berkembang secara tidak terkendali dan membentuk sel kanker. Walau demikian, hingga saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen tersebut. Sel kanker yang tidak ditangani akan menyebar ke jaringan di sekitarnya. Penyebarannya terjadi melalui sistem limpatik, yaitu aliran getah bening yang berfungsi menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Bila sudah mencapai sistem limpatik itu, sel kanker dapat menyebar ke bagian organ tubuh lain, misalnya ke tulang. Nah, prosesnya biasanya disebut dengan metastasis. Kita lanjut ke selanjutnya. Bagaimana terjadinya kanker cervix? Di situ ada sel normal, kemudian dia akan ke lesi prakanker. Kemudian dia akan menuju kanker. Nah, pertumbuhan kanker cervix ini dimulai dari adanya sel-sel yang tidak normal di dalam cervix. Sel-sel tersebut kemudian tumbuh dan berkembang cepat serta tidak terkendali. Akibatnya sel-sel abnormal akan berkembang dan membentuk suatu tumor pada cervix. Di sebelahnya, slide selanjutnya, ini sel normal tadi bentuknya, cervix normal, leher rahim, gambarnya bisa dilihat. Sedangkan lesi prakanker udah mulai ada bercak-bercak merah seperti itu. Lesi prakanker ini biasanya tanpa keluhan sih. Apa sih penyebab kanker tersebut? Kanker cervix itu disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV yang biasa kita kenal. Nah, biasanya saat ini terdapat 120 tipe HPV yang telah diketahui. 30-40 diantaranya dapat ditularkan lewat hubungan seksual. Dia akan menyerang anogenetika. Nah, pada beberapa tipe HPV virus resiko rendah jarang menimbulkan kanker, sedangkan tipe yang lain bersifat virus resiko tinggi. Baik tipe risiko tinggi maupun tipe risiko rendah dapat menyebabkan pertumbuhan abnormal pada sel, tetapi pada umumnya hanya HPV tipe risiko tinggi yang dapat memicukan kanker. Virus HPV risiko tinggi yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual adalah biasanya tipe 7, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69. Dan mungkin masih terdapat beberapa tipe yang lain. Namun beberapa penelitian mengemukakan bahwa lebih dari 90% kanker leher rahim disebabkan oleh tipe 16 dan 18 yang menyebabkan kanker cervix. Yang membedakan antara HPV risiko tinggi dan HPV risiko rendah itu adalah satu asam amino saja. Asam amino tersebut adalah aspartat pada aspartat pada HPV risiko tinggi dan glisin pada HPV risiko rendah dan sedang. Dari kedua tipe inilah HPV 16 sendiri menyebabkan lebih dari 50% kanker leher rahim. Seseorang yang sudah terkena infeksi HPV 16 memiliki risiko kemungkinan terkena kanker leher rahim sebesar 5%. Slide selanjutnya itu ada beberapa faktor penyebab cervix. Di antaranya bisa dilihat berganti-gantinya pasangan seksual, merokok, sistem imun yang lemah, ibu dan saudara perempuan terkena kanker leher rahim atau genetik, riwayat pautisme, penyakit menular seksual, usia biasanya berhubungan seks yang di bawah usia 20 tahun. Nah, kemudian
gejala terserang kanker serviks, bisa dilihat beberapa gejala kanker serviks bisa terdeteksi sama kita sendiri. Bisa dilihat dari beberapa gejala tersendiri. Terus adanya proses infeksi HPV. Nah, proses infeksi HPV ini langsung diamati. Infeksi itu awalnya itu virus itu ditularkan melalui hubungan seksual yang berhubungan dengan beberapa pasangan, berganti-ganti pasangan. Ada lebih dari 150 jenis virus HPV yang teridentifikasi. 15 diantaranya telah terbukti dapat menyebabkan kanker serviks. Sel yang terinfeksi tadi itu dia akan masuk ke dalam sel. Beberapa minggu ke depan virus terefikasi. Infeksi ada meluas. 90% kasus infeksi HPV ini sembuh dalam 2 tahun. 10-30 tahun kemudian lah baru dia bisa terdeteksi. 0,8% kasus infeksi HPV berubah menjadi kanker. Infeksi yang menjalar ke bagian ringan dan berubah menjadi sebuah sel kanker. Nah, disitu dia akan beroperasi ke semua sel kanker. Kemudian bisa dilihat dari gambarnya perbedaan antara sel kanker serviks yang normal dan sel serviks yang yaitu dari bentuk gambar sudah kami ambil. Kanker serviks seram sekali ya, makanya marilah kita sama-sama menjaga pola makan, pola hidup, terus pola lingkungan kita. Stadium klinis kanker rahim. Biasanya kebanyakan sekali kanker itu bisa terdeteksi pada stadium 4. Karena di stadium awal dan stadium akhir itu biasanya jarang sekali, karena gejala-gejalanya itu masih gejala-gejala dasar. Kemudian, nah ini bentuk dari sel kanker itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam kanker kedua, yaitu kanker kulit. Kanker kulit pada dasarnya memiliki 3 jenis sel, yaitu sel basal, squamosa sel, dan sel-sel yang mengandung pigmen yang disebut dengan melanosit. Kanker kulit adalah penyakit di mana kulit kehilangan kemampuannya untuk regenerasi dan tumbuh secara normal. Gambar kanker kulit. Penyebab dari kanker kulit itu biasanya penyebab kanker kulit ada beberapa: terpapar radiasi sinar UV, kulit putih, paparan karsinogen, genetik, atau faktor keturunan. Klasifikasi dari kanker kulit: non-melanoma, malignant, karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, atau melanoma maligna. Pengobatan kanker kulit bisa melakukan pembedahan, terapi radioaktif, dan elektrokemoterapi. Nah, itu beberapa penyakit dari kanker kulit. Kemudian penyebab sebenarnya kanker kulit ini tidak diketahui secara pasti. Namun faktor lingkungan dan sinar UV serta kebersihan diri dan lingkungan merupakan faktor utama penyebab kanker kulit. Angka kejadian kanker kulit lebih banyak terdapat pada orang dengan pola hidup yang tidak bersih atau sering terpajang sinar matahari. Dalam banyak kasus, satu atau lebih sistem perbaikan DNA ini akan mengalami kerusakan sehingga membuat sel kanker DNA menjadi tidak stabil. Inilah alasan mengapa sel kanker sering bermutasi dan menjadinya itu tahan atau resisten terhadap kemoterapi. Bila kerusakan gel itu cukup parah, sel kulit dapat tumbuh tak terkontrol dan tidak beraturan menjadi kanker kulit. Sinar UV juga dapat menyebabkan kulit terbakar dan kerusakan lain yang menyebabkan kulit tampak tua lebih cepat dan berkerut. Nah, untuk penjelasan kanker serviks dan kanker kulit mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut ke diskusi. Silakan bagi para anak ibu yang mau bertanya, ibu persilakan. Nanti kita akan diskusi lanjut ke Google. Kita lanjut ke Google Classroom. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini.
Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Kita ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.